I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. I don't know that would hold for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novika Ayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Pancasila 3 Baturno Kabupaten Wonogiri. Kali ini dalam pemenuhan tugas pendampingan individu program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, calon guru penggerak diminta untuk mengidentifikasi dan memetakan secara kolaboratif melalui diskusi bersama warga sekolah lainnya meliputi kepala sekolah, rekan guru, perwakilan karyawan, perwakilan komite sekolah, serta perwakilan peserta didik terkait dengan aset, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menguatkan program-program yang sudah dan akan berjalan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat walaupun dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memenuhi undangan saya terkait dengan kegiatan diskusi dan kolaborasi pemetaan sekolah SMK Pancasila 3 Baturno. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari rekan guru, ada Pak Sri Widodo, Bu Siska Krisnamurti, dan Bu Rita Handayani. Kemudian dari komite ada Pak Arwanto, dari perwakilan karyawan ada Pak Sandra Wahyuwara, dan dari perwakilan murid ada Ananda Krisna Putrananda dan Rasya Faris Afandi. Terima kasih sudah hadir dan memenuhi undangan saya. Perlu saya sampaikan bahwa kepala sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini karena ada pertemuan tatap maya yang tidak bisa ditinggalkan. Namun terkait dengan kegiatan ini saya akan bertemu dengan beliau setelah beliau ada kesempatan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai diskusi kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, di depan Bapak Ibu sudah saya sediakan bahan diskusi yang bisa kita gunakan sebagai acuan pada saat kita melakukan diskusi. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang sekolah ini adalah sebuah ekosistem. Di dalam ekosistem ini terjadi interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, apa saja yang termasuk dalam faktor biotik? Faktor biotik ini adalah kita, Bapak Ibu, dan anak-anak semuanya. Ada murid, ada guru, ada karyawan, ada komite sekolah, dan ada pengawas sekolah, serta seluruh masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Sedangkan yang termasuk sebagai faktor abiotik adalah pendukungnya, yaitu berupa sarana-prasarana beserta faktor keuangan. Nah, dari faktor biotik dan abiotik itu maka akan kita petakan dalam beberapa aset utama yang ada di sekolah kita. Ada 7 aset utama yang akan kita kupas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah aset manusia, modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, kemudian modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Nah, maka dari itu mari kita mulai diskusi kita hari ini terkait dengan modal manusia. Nah, mungkin dari Bapak Ibu mempunyai tanggapan terkait dengan modal manusia yang ada di sekolah kita itu siapa saja yang ada di dalam sekolah ini yang terkait dengan modal manusia yang bisa kita gunakan untuk mendukung dan menguatkan sekolah kita terkait dengan program-program sekolah yang ada di sekolah ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan terkait dengan modal manusia. Baik. Oh ya, silakan Kak Sri Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ikut yang di depan, langsung saja. Setelah merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, khusus manusia merupakan komponen biotiknya yang menjadi ruhnya sebuah sekolahan. Maju dan mundurnya sekolah sesungguhnya tergantung pada sumber daya manusianya. Sesungguhnya sekolah kita secara formal, ingat, sekolah kita secara formal yang terdiri dari kepala sekolah, guru, kemudian karyawan itu sudah memiliki kompetensi yang cukup, mungkin bisa dikatakan lebih. Tetapi yang menjadi
kendala bagi kita semua adalah non formalnya yang perlu kita galakkan, yang perlu kita perbaiki, khususnya terkait dengan mental. Untuk menjadi sebuah sekolah yang hebat, menjadi sekolah yang besar, harus memiliki mental yang kuat, baik itu kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, para gurunya, yang didukung oleh komite sekolah. Semuanya harus bisa bekerja sama. Tanpa itu tidak mungkin akan menjadi sebuah institusi pendidikan yang hebat. Meskipun punya dana finansial yang besar, lingkungan yang mendukung, tetapi kalau sumber daya manusianya kurang, ya jangan harap sekolah itu akan menjadi hebat. Jadi kalau ini sebuah program dari guru penggerak, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sarana untuk menggerakkan kita semua. Jadi teringat pesan Bung Karno, berikan 10 sayap pemuda yang hebat, maka akan kuguncang dunia. Bisa saja ini, berikan saya 10 guru yang hebat, karyawan hebat, maka minimal akan kuguncang Wonogiri. Guru yang hebat, murid yang hebat, pasti bisa mengguncang minimal Wonogiri. Mungkin selama ini sekolah kita belum begitu bersuara, belum begitu mengguncang di wilayah Wonogiri. Nah, ini saatnya kita untuk bangkit, saatnya kita untuk meraih itu. Tunjukkan kalau kita bisa. Sungguhnya modal kita sudah lebih dari cukup. Secara formal, ingat, secara formal. Tapi yang perlu diperbaiki, kita mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak komite bagaimana memberikan dukungan, memberikan support, masukan dan sebagainya demi kejayaan sekolah kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya kepada guru penggerak dan mungkin nanti bisa menggerakkan kepada semua elemen di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri Widodo, luar biasa sekali tanggapan beliau terkait dengan modal manusia. Bahwasannya sebenarnya modal manusia yang ada di sekolah kita ini sudah luar biasa. Dari kepala sekolah yang dengan kualifikasi pendidikan S2 dan sudah memiliki sertifikasi pendidik, dan beliau juga seorang guru penggerak. Saya yakin sekolah ini mampu untuk membuat guru-guru dan karyawannya menjadi lebih berkompeten di bidangnya masing-masing dan juga menciptakan generasi muda yang luar biasa. Didukung dengan komite sekolah serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak Sri Widodo. Baik, setelah modal manusia, kita beralih di modal sosial. Modal sosial yang ada di lingkungan sekolah kita ini apa yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menguatkan program-program yang ada di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu, Bu Siska mungkin bisa menyampaikan terkait ada tanggapan tentang modal sosial. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal sosial itu dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di sekolah atau di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat, dan juga dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Terus, yaitu yang di dalamnya ada tata tertib, yaitu tata tertib itu yang dimaksud adalah tata tertib dibuat agar seluruh murid itu dapat mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Terus mungkin MGMP itu kegiatan MGMP digunakan sebagai media. Komunitas guru dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Terus selanjutnya itu ada komite, kepengurusan komite sekolah menjadi daya dukung. Komite sekolah menjadi daya dukung untuk berjalannya program sekolah.
Terus selanjutnya itu ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu hubungan antara sekolah dengan wali murid dan tokoh masyarakat yang untuk tokoh masyarakat itu ada hubungan antara sekolah dengan wali murid atau tokoh masyarakat yang juga menjadi daya dukung untuk berjalannya program sekolah. Terus selanjutnya itu ada organisasi siswa atau murid, itu di antaranya ada OSIS, terus ada MPK, ada ROKIS, ada Dewan Ambalan, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siska. Ya, itu tadi terkait modal sosial yang kita miliki di sekolah kita yang sekiranya akan menunjang kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dan akan dilaksanakan. Ada tata tertib, kemudian ada MGMP sekolah, forum group discussion bagi para guru yang sesama mata pelajaran, kemudian ada komite sekolah yang juga sangat berperan untuk memberikan masukan-masukan kepada sekolah kita, dan juga tokoh masyarakat dan tokoh agama pastinya. Kemudian yang paling penting yang di dalam sekolah kita mempunyai OSIS, kemudian ada MPK, ada Pramuka, ada PMR, ada PKS dan sebagainya, yang juga akan mengeluarkan kegiatan-kegiatan. Mungkin begitu ya Bu Siska ya? Iya. Nah, terima kasih Bu Siska. Lanjutnya dengan modal fisik. Nah, modal fisik yang pasti namanya sekolah itu kita memerlukan gedung-gedung yang menunjang ya, gedung yang representatif begitu. Dan di dalam sekolah kita ini walaupun lahannya sempit ya Bapak Ibu ya, tetapi di sekolah kita ini juga sudah mempunyai fasilitas-fasilitas yang sudah begitu lengkap yang mungkin akan bisa kita petakan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang memberikan tanggapan terkait dengan aset atau modal fisik yang ada di sekolah kita. Oh, berita ya? Oke, berita ya. Saya menanggapi Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk modal fisik yaitu terdiri atas dua kelompok utama, yaitu yang pertama bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, kemudian tempat pertemuan ataupun pelatihan. Kemudian yang kedua ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, kemudian mesin, jalur komunikasi, jalan, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lainnya. Oke. Nah, dari modal fisik tersebut itu yang bangunan itu ada ruang kepala sekolah. Yang mana ruang kepala sekolah itu ya sebagai tempat kepala sekolah beristirahat dan melakukan tugasnya serta menyimpan dokumen-dokumen penting. Kemudian ada ruang Wakasek, ruang wakil kepala sekolah. Kemudian ada ruang tata usaha, ada ruang guru, tempat beristirahat guru setelah mengajar. Kemudian untuk tempat guru mengoreksi hasil pekerjaan murid. Kemudian ada yang di gedung selatan lab pemesinan, laboratorium pemesinan. Kemudian ada lab komputer, ruang kelas, gedung olahraga, kemudian ruang BP atau BK, ada ruang UKS, kemudian juga ada lapangan, ruang koperasi, kemudian pos satpam, lahan parkir, kemudian ada ruang serbaguna yang digunakan untuk tempat pertemuan, rapat-rapat, dan tempat kegiatan ekstra indoor. Kantin, kemudian ada ruang OSIS, ada perpustakaan, dan musola, kemudian ruang pramuka, dan juga toilet. Oke. Seperti itu Bu Vika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita terkait dengan model fisik. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita mempunyai dua gedung ya, gedung kampus 1 dan kampus 2 yang masing-masing juga dilakukan untuk kegiatan pembelajaran dan memiliki ruang kelas dari setiap gedung. Kemudian yang kenapa kita memetakan yang namanya aset ya? Karena kita sebagai warga sekolah, kita harus mempunyai pemikiran ataupun pendekatan dalam berpikir. Ada dua pendekatan cara berpikir, pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Pada saat kita berpikir bagaimana caranya kita melaksanakan program-program ini, jika kita berpikir dengan pendekatan berbasis kekurangan, maka kita akan selalu
berpikir negatif dan pesimis. Apa yang kita bisa lakukan dengan sekolah kita yang hanya memiliki ini dan ini, tanpa memetakan lagi apa sih sebenarnya kekuatan yang kita punya. Walaupun lahan kita sempit, walaupun kita tidak mempunyai gedung serbaguna secara tersendiri, tetapi kita, jika kita berpikiran berbasis aset, kita bisa menggunakan ruang kelas yang bisa kita buka di tengah-tengahnya untuk digunakan sebagai ruang serbaguna, seperti yang biasa kita gunakan. Jadi, setelah saya sampaikan bahwa tujuan kita melakukan diskusi pemetaan aset sekolah adalah agar kita mulai bisa mengubah mindset kita untuk berpikir menggunakan pendekatan aset, bahwa kita tidak terbatas dengan kekurangan yang kita miliki, sehingga pada saat kita akan menjalankan sebuah program dengan dana yang terbatas, dengan fasilitas yang terbatas, kita tetap akan bisa melaksanakan program tersebut dengan menggunakan apa yang aset yang kita punya, mengesampingkan segala kekurangan yang ada, tetapi kita mengoptimalkan aset yang kita punya untuk bisa tetap menjalankan program tersebut. Dan sebagai contohnya adalah sekolah kita ini yang memiliki lahan yang sangat sempit, maka kita harus bisa memanfaatkan space yang masih longgar untuk bisa kita gunakan sebagai tempat-tempat yang lebih bermanfaat. Terima kasih Bu Rita untuk tanggapan dan usulan terkait dengan modal fisik. Selanjutnya tentang aset lingkungan alam. Terkait dengan lingkungan alam ini biasanya adik-adik pramuka atau peserta didik ini lebih memahami, karena kalau untuk di sini ada hadir Rasya dan Rasya dan Krisna. Ini biasanya sering menggunakan lingkungan alam di sekitar sekolah untuk dilakukan sebagai rute kegiatan pramukaan atau kegiatan sekolah yang lain. Mungkin dari Rasya atau Nanda bisa diceritakan atau usulan terkait dengan aset lingkungan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mohon izin menjawab. Ada potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Di sini ada beberapa poin yang kita bisa ambil, yaitu adalah di mana kita dekat dengan jalan raya, yaitu untuk mempermudah akses ke berbagai tempat. Ada udara sejuk dekat dengan persawahan, yaitu untuk kita dapat belajar dengan lebih nyaman. Banyak pohon dan taman di mana mengakibatkan kondisi sekolah tidak terlalu panas dan sehingga pembelajaran lebih nyaman. Kita dekat dengan tempat wisata, itu menjadi tempat riset, tempat belajar dan bumi perkemahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tempat wisata bumi perkemahan, Rasya kayaknya kemarin tuh sudah survei ya, tinjau median pada waktu mau kegiatan di mana itu Rasya yang bukit dekat sini tuh? Bukit Jonambang. Oh iya, coba bisa diceritakan. Sedikit tambahan dari saya, tempat wisata alam di sekitar SMK Pancasila 3 Batu Retno, yaitu ada Bung Winong dan Bukit Jonambang. Di kedua tempat itu sering kita laksanakan kegiatan kepramukaan, juga bisa untuk lahan penghijauan. Ada lagi perkantoran atau pelayanan publik, kantor Kecamatan Batu Retno, kantor Koramil Batu Retno, kantor Polsek Batu Retno, BRI Unit Batu Retno, Masjid Agung Batu Retno, dan Pasar Batu Retno. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Rasya untuk tambahannya, karena memang sekolah kita ini dekat dengan kantor pelayanan publik ya. Kita dekat sekali dengan Pasar Batu Retno, sebelah utara kita dengan Bank BRI yang mungkin akan menunjang, bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan program pembelajaran. Misalkan P5 kita bisa, mungkin ada kegiatan jual beli atau apa, kita bisa menggunakan pasar untuk menunjang kegiatan tersebut. Mungkin ada kegiatan, ada siswa menabung atau apa, kita bisa menggunakan Bank BRI. Kemudian terkait dengan kerjasama dengan kantor pelayanan publik, mungkin akan nanti masuk pada modal selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan program sekolah ini,
selain aset-aset yang ada tadi, yang paling penting pastinya adalah modal finansial. Nah, modal finansial yang ada di sekolah ini terdiri dari 3 ya. Ada dana bosrek, kebetulan Bu Rita adalah bendahara dana bos reguler, kemudian saya sendiri bendahara dari dana bos daerah, dan kemudian ada dana dari komite ya. Dari ketiga dana tersebut itu adalah merupakan aset utama untuk menjalankan program-program yang ada di sekolah kita, baik program P5, kemudian program kejuruan ataupun program-program yang terkait dengan BKK ataupun keterkaitan dengan instansi-instansi lain, bisa menggunakan dana dari dana bosrek, dana busda ataupun dana komite. Betul ya Berita, begitu ya? Iya. Oke, baik, kita lanjutkan terkait dengan politik. Mungkin modal politik ini akan lebih tepat kalau dari perwakilan komite ini yang menyampaikan, karena politik ini terkait dengan pihak luar, Pak Herwanto. Ya, menyambung dari apa yang disampaikan Rasya tadi terkait dengan aspek lingkungan, ada kita juga dengan kantor pelayan publik, dan ini juga ada kaitannya dengan komite. Silakan Pak Wanto, kami harapkan sumbang sarannya. Oke, terima kasih. Kami dari komite ya yang ingin menanggapi dengan mengenai modal politiknya. Modal politik tidak lepas dari apa yang nantinya kita alami selalu bersama, pasti akan kita alami, karena politik itu tidak akan lepas dari kita, karena kita akan menghadapi suatu saat anak-anak akan menghadapi namanya politik praktis. Namanya politik praktis itu juga akan memilih nantinya tentang kepartaian dan lain sebagainya. Tapi dalam sekolah ini itu mengenai politiknya dari sekolah ini, politik bisa dimaknai dengan sebuah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis. Tetapi di sini di dalam sekolah kita akan menghadapi suatu politik ini, nah, di mana nanti sekolah harusnya mampu mensiasati keadaan dan mensiasati mungkin perkembangan zaman, perkembangan saat ini. Dari berbagai padanan itu mungkin daripada kepala sekolah dan jajarannya harus mampu mensiasati apa yang menjadi perkembangan zaman, dan tentunya politik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, menambah banyaknya kerjasama dengan perusahaan tentunya yang nantinya akan membawa anak-anak ini menuju apa yang mereka cita-citakan. Di dalam sekolah, saya rangkum sedikit, modal politik sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sekolah maupun kualitas pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tentunya dalam kemampuan kita mampu berpolitik, itu sarana kita belajar di sekolah untuk berpolitik sebelum nanti terjun di masyarakat, ini untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, tentunya kualitas pembelajaran kita. Dan tentunya, ini modal politik ini bisa kita lakukan dengan beberapa macam kegiatan atau kiat-kiat ya. Bisa bekerjasama dengan puskesmas. Tentunya di sini suatu sekolah itu pasti, karena saat ini sekolah punya organisasi namanya OSIS, di bawahnya ada PMR. Tentunya itu akan selalu siaga dalam P3K-nya yang nantinya UKS-nya yang nantinya akan selalu bekerja sama dengan puskesmas, di mana pasti dalam setiap kegiatan sekolah ada kejadian yang mungkin tidak kita inginkan, yang tentunya di situ mengenai kesehatan anak sendiri, yang nantinya kalau tidak bekerja sama dengan puskesmas setempat, tentunya kita dalam pelayanan anak pastinya mungkin kita akan kerepotan. Tapi kalau kita mampu bekerja sama dengan puskesmas, tentunya itu semua mampu terakomodir, mampu mungkin anak yang mungkin butuh bantuan atau segera dapat pertolongan. Itu pentingnya bekerja sama dengan puskesmas. Tidak ada itu, mungkin sudah kita lakukan dulu, kita bekerja sama dengan puskesmas adanya vaksinasi dan lain sebagainya. Pas COVID itu ya, dan itunya tentunya itu bermanfaat sekali bagi kita. Selanjutnya bisa saja dengan bekerja sama dengan polisi ataupun TNI. Nah, di situ kita juga bisa mengambil
dari kegiatan kita berpolitik tadi, rangka berpikir kita lebih jauh, bisa mengambil banyak sekali hikmah atau manfaatnya bersama dengan politik. Tidak lepas daripada kenakalan remaja, nih, Bapak Ibu, Ibu Bika selaku narasumber, selaku apa nih Bu? Tidak lepas dari kenakalan remaja, di mana kita ini sudah diserang namanya narkoba. Tentunya kita harus waspada dengan itu. Jangan sampai pemuda-pemudi kita, tentunya yang anak-anak kita yang sekolah di sini terlarut atau masuk di dalamnya. Kasihan sekali, karena di situ mungkin sudah dipastikan apabila kita masuk dalam itu lingkaran narkoba, sudah dipastikan masa depan sudah selesai. Akhirnya kita juga yang rugi sendiri. Maka dari itu kerjasama dengan instansi, polisi maupun TNI ini bisa kita manfaatkan sebagai memberikan apa ya namanya sosialisasi, ya betul, memberikan sosialisasi bahwasanya itu bahayanya narkoba bagaimana, bahayanya miras bagaimana, dan itulah kita harus mampu bekerja sama dengan polisi maupun TNI. Di situ mereka yang paling tahu, yang paling mengerti, karena beliaunya yang pasti yang menangani hal tersebut. Karena itu sudah menjadi musuh bangsa, narkoba maupun miras itu. Kemudian adanya komunikasi dengan polisi maupun TNI dengan sekolah jika ada pelanggaran atau tata tertib murid di jalan ataupun di mana saja, itu bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan dengan polisi maupun TNI. Mungkin bisa saja kejadian saat lulusan, di situ kita bisa mengalami konvoy, atau mungkin sosialisasi mereka yang anak-anak kita yang mungkin belum bisa memahami pentingnya memakai helm atau dan sebagainya. Kenapa belum, dan itu sebagainya. Itu sebagai komite itu. Dan ada beberapa lagi ini Bapak Ibu, kerjasama dengan dinas pendidikan. Nah ini penting bagi kita, dinas pendidikan itu tidak hanya mungkin instansi atau atasan kita sendiri, mungkin dinas pendidikan bisa P4TK atau apa di sana yang nantinya mampu membawa guru-guru kita untuk melakukan workshop, menambah ilmu pengetahuannya. Bukan berarti mereka ini belum berpengalaman, tapi untuk menambah kembali ilmu pengetahuan ataupun metode mereka untuk melakukan pembelajaran. Yang keempatnya bisa saja bekerja dengan alumni. Nah ini alumni yang tentunya alumni kita itu yang namanya sekolah kita SMK Pancasila 3 yang sudah berdiri yaitu tahun 1969. Wah, alumninya mungkin sudah punya perusahaan ribuan dan mungkin yang sukses pun luar biasa. Dan itu bisa kita aset yang luar biasa untuk menyambung tali bahwasanya alumni dengan lulusan, alumni dengan pelajar di sini nantinya bisa istilahnya tidak lulus hanya diam di rumah, tetapi lulus bisa langsung menyambung mereka, raih tangan mereka yang sudah berhasil, yaitu kita bisa mengambil kerjasama itu daripada mereka-mereka yang sudah lulus dahulu ataupun, dan itu mungkin akan bermanfaat sekali pada PPDB nantinya. Nah, itu nanti akan menimbulkan reaksi yang ini lulusan yang banyak, lulusan yang sudah berhasil banyak, luar biasa tentunya. Di sini mampu mengangkat daripada PPDB yang ada pada masyarakat kita. Terus yang selanjutnya bisa saja kita itu bekerja sama dengan mungkin kecamatan. Nah ini kecamatan. Kerjasama menggunakan fasilitas untuk di kecamatan, karena tidak lepas dari itu anak-anak bahwasanya nanti setelah lulus pasti kalau mencari pekerjaan kita akan berhubungan dengan KPP, dengan KK dan lain sebagainya. Tentunya itu syarat utama yang harus diselesaikan di kecamatan. Itu ya penting sekali. Kemudian selanjutnya kita bisa bekerjasama dengan fasilitas pemerintah yang lain. Bisa saja dengan itu tadi tentang saya katakan di depan, mungkin dengan Dukcapil, mungkin dengan bengkel dunia usaha itu. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ini rangkuman yang tergaris bawahi harusnya ini
yaitu kita harus punya bersama dengan perusahaan-perusahaan besar, Betul. perusahaan-perusahaan yang mampu menerima kita dan mampu menjalin kerjasama kita melalui MOU, yang nantinya anak-anak kita ini yang kita banggakan ini mampu terserap oleh mereka. Karena namanya sekolah SMK, tanpa itu bagai kita makan tanpa lauk. Rasanya dan mungkin nggak akan kolu. Nah itu. Harusnya kita mampu bekerja sama dengan perusahaan besar, di mana nantinya kita punya harapan kalau kita punya bekerja sama dengan mereka, perusahaan besar itu, kita anak-anak kita ini mampu terrekrut menjadi karyawan-karyawan mereka, dan itu tidak akan tentunya tidak lepas dari tujuan utama, yaitu sekolah SMK mengantarkan mereka ke dunia kerja yang mereka inginkan, mereka dambakan, yang tentunya tidak hanya perusahaan-perusahaan kecil, yang tentunya mereka menginginkan perusahaan-perusahaan yang bonafit yang akan menunjang masa depan dan tentunya kelanjutan daripada kehidupan mereka. Itu Bu yang kami sampaikan, mungkin bisa dilanjut lain waktu. Dari komite ini mungkin banyak permintaan dari itu, sehingga ya mungkin waktunya lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari Pak Arwanto terkait modal sosial yang Modal politik. modal politik yang sebenarnya kita miliki dan bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, utamanya terkait dengan MOU dengan perusahaan-perusahaan besar itu ya Pak ya, itu yang mungkin masih menjadi PR kita ya. Baik Pak Arwanto, luar biasa sekali, terima kasih untuk sarannya. Kemudian modal terakhir terkait dengan aset agama dan budaya. Mungkin yang belum menyampaikan usul di sini tadi, oke, ada Pak Sandra. Pak Sandra silakan menyampaikan. Ya, terima kasih waktunya Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini untuk modal agama dan budaya saya ringkas Bu. Agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma perilaku, kemudian benda, dan lain sebagainya. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud. Seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat, keadaan konkret hasil cipta dan karya, seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Kemudian di sini saya juga sudah merangkum dengan seringkas-ringkasnya Bu. Yang pertama untuk kegiatannya yaitu kegiatan 5S. Manfaatnya di sini menumbuhkan rasa hormat kepada siswa. Pada guru gitu ya. Oh iya, saya seperti itu ya. Dan guru juga ya. Kemudian selanjutnya Jumatan di sekolah. Manfaatnya menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk peringatan dari besar keagamaan ya. Manfaatnya menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan selanjutnya sholat zuhur bersama. Manfaatnya menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan kerja bakti ya. Kemudian untuk manfaatnya menumbuhkan jiwa gotong royong terhadap sesama. Untuk kegiatan selanjutnya di sini yaitu sumbangan takziah budaya. Untuk manfaatnya itu menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Kemudian kegiatan W5, manfaatnya yaitu memaksimalkan kemampuan siswa sesuai dengan program profil belajar Pancasila. Ya, betul. Ya, untuk kegiatan yang terakhir yaitu upacara bendera Bu. Ya, untuk manfaatnya itu menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Saya kira itu saja Bu Tika, ringkas sekali dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Sandra. Kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya yang mungkin sudah ada dan mungkin masih akan ada juga yang perlu kita kembangkan lagi di sekolah kita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatannya belum terlalu konsisten dilaksanakan ya. Mungkin baru beberapa bulan sekali atau hanya pada waktu accidentally saja.
Nah, mungkin perlu kita konsistenkan lagi tentang program-program terkait dengan agama dan budaya. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali seluruh aspek sudah kita petakan ya. Dari kegiatan yang telah kita laksanakan ini, kita berharap bahwa hasil dari pemetaan aset sekolah kita ini akan berdampak baik ya, akan kita jadikan sebagai kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak positif kepada murid. Oleh karena itu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah ada agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berjalan dengan lebih konsisten. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku yang hadir di sini, terima kasih untuk diskusi yang luar biasa hari Saya ini. bisa menambahkan. Oh, silakan Pak Ananto. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini saya tambahkan. Kalau ini saya berharap sebenarnya ibu kepala sekolah bisa hadir ya. Tapi karena adanya kegiatan ini sehingga tidak bisa hadir ya tidak apa-apa. Tapi tidak masalah gitu ya. Ya. Saya tambahkan. Apa yang ini saya hanya menghubungkan saja dengan apa yang disampaikan Pak Sandra, bahwasanya di situ modal agama dan politiknya. Saya itu dari budaya, agama dan budaya. Di situ kami rangkum, bisa merangkum secara mandiri saja dalam kami sendiri, bahwasanya kegiatan modal politik, modal agama dan budaya itu sendiri akan terangkum menjadi suatu, yaitu bentuk karakter. Betul. Pembiasaan ya. Karakter akan membentuk suatu karakter atau sebagai namanya sebagai apa ya namanya semacam ya itu karakter, lupa misalnya suatu karakter di mana itu akan sangat berkorelasi sekali dengan apa yang nantinya dengan modal politik ini, khususnya pada kerjasama dengan perusahaan, karena tentunya perusahaan itu akan mencari pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya yang memiliki karakter yang unggul tentunya, bukan karakter sasahi ya gitu ya. Sehingga tentunya apa yang dirangkum tadi, apa yang menjadi usulan dan kegiatan yang harus kita laksanakan tentang Jumat bersama, kita laksanakan di sekolah, tentang libur bersama dilaksanakan juga, sehingga itu membentuk suatu karakter yang nantinya tidak hanya karakter yang baik, tentunya akan membentuk kerjasama antara siswa, antar guru yang menyatukan, sehingga itu timbul suatu rasa saling menghormati, rasa saling mencintai, dan tentunya memiliki karakter yang lebih baik. Attitude-nya akan tinggi, attitude-nya. Nah, itulah pilihan yang tinggi. Karena perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan yang bonafit, tentunya yang dicari itu bukan pinternya membubut, yang dicari itu bukan pinternya mengelas, tetapi yang dicari paling utama itu kan attitude-nya, karakter yang tingginya itu, sehingga mereka mampu. Kalau cuma mengelas membubut, saya bentuk sendiri mampu dengan apa yang mereka perusahaan punya, sehingga tentunya attitude itu sangat luar biasa dari Sandra tadi. Terima kasih. Terima kasih sekali. Menjelang akhir sesi, diskusi malah semakin hangat ya. Dengan penyampaian Pak Rowanto tadi, betul sekali bahwa attitude ataupun karakter memang adalah modal utama dari seorang pelajar atau bahkan dari para guru kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi kita hari ini, terima kasih untuk sumber saran dan tanggapannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya sebagai pemilik acara dan pemimpin rapat, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know that this winter